Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kita masih ada 2 segmen untuk para guru berinteraksi dengan para jamaah, langsung berkaitan dengan tema kita antara akal dan nafsu, mana yang lebih dominan. Nah, kami persilakan Ustadz Arifin Nugroho untuk bergabung bersama jamaah. Mungkin ada peristiwa, ada kejadian, mungkin pengalaman berkaitan dengan tema besar kita. Jangan-jangan banyak yang nafsu ini lebih dominan daripada akalnya. Fadal Ustadz Arifin Nugroho. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang tadi jamaah tanya ke Ustadz. Kita sekarang mau Ustadz tanya ke jamaah. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Waduh ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah haji. Bila mampu. Kalau nggak mampu diganti doa haji. Ya, insya Allah. Mohon izin boleh Pak ya? Ya Allah, alhamdulillah. Ini kameranya di mana berarti kita nih? Dengan Pak siapa? Dengan Bambang Sudaryanto. Pak Bambang Sudaryanto. Kelihatan ya? Bedanya kelihatan kan? Kelihatan nggak bedanya ini? Jauh, beliau pengalaman, ini yang pengalamannya kurang. Ya, pengalaman hidup, makanya kita mau ngambil pelajaran dari beliau. Pak Sudaryanto mau tanya apa saya mau tanya? Boleh saya tanya dulu, boleh? Oh, Bapak dulu tanya? Ya habis Bapak tanya 1, saya tanya 5 ya. Silakan Pak Sudaryanto, menghormati beliau yang dulu Imam Malik itu kalau punya murid, beliau sudah nampak ada putih-putih di rambut, wow itu hormat sekali. Sebab apa? Di antara tanda husnul khotimah itu adalah ketika seorang hamba mendekati akhir ajalnya, akhir hayatnya itu masih betul-betul dekat dengan Allah. Kan Pak Bambang adanya di masjid, berarti tandanya dekat dengan Allah. Coba kalau ada di tempat mancing. Iya kan? Atau mungkin ada di mana? Contoh misalkan. Ya. Berarti mendahulukan akal atau nafsu? Mendahulukan akal atau nafsu? Akal yang dibimbing oleh iman. Tapi juga ada nafsul mutmainnah, keinginan untuk bisa balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik. Pak Bambang saya dulu deh yang tanyalah. Siap. Ya, pertanyaannya. Enak pengajian apa enak naik sepeda? Dua-duanya enak. Wah. Karena untuk naik sepeda adalah menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Dan pengajian adalah untuk keimanan. Menjaga keimanan tuh. Kan memang lain pengalamannya. Nah. Pak, mohon maaf Pak Bambang. Pasti yang di sini ngomongnya pengajian. Karena kurang pengalaman. Tapi karena punya pengalaman ya, dua-duanya baik. Jalan, nyebut pasangan. Tapi Pak Bambang suka sepeda? Suka. Nyepeda juga masih? Sudah enggak. Sudah tidak? Karena kakinya sudah anfal Pak. Oh iya, alhamdulillah. Berarti tadi kan itu melihatnya. Jadi kita ketika melihat itu, ini kira-kira mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau orang punya pikiran begitu, maka ini berarti sudah mengedepankan akal baik. Ya. Mau melakukan ini, kira-kira ini baik apa enggak? Kalau baik, dia jalan. Kalau enggak. Ya. Banyak orang narkoba misalkan, itu enggak punya akal. Ya. Sebab dia tahu, semua orang tahu kalau namanya narkoba pasti buruk. Udah ada tulisannya di narkoba, jangan konsumsi ini. Sebab kalau konsumsi ini akan gitu. Ya, tuh macam di Homer juga udah ada tulisannya. Buruk, tapi kenapa kadang-kadang ada yang sudah ada tulisan peringatan buruknya tetap jalan. Kira-kira mendahulukan nafsu atau akal? Itu, alhamdulillah. Ya silakan Pak Bambang. Terima kasih Ya. mau menanya pada Ustadz. Silakan. Jadi gini Pak Ustadz, manusia itu kan ada 3 anatomi ya. Iya. Anatomi dari fisik, kemudian akal, kemudian roh. Ruh. Sedangkan fisik itu kan ada mata. Mata itu ada ayatnya. Iya. Telinga juga ada ayatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayala sholat, ayala fala. Nah di situ kan kita disuruh sholat dan untuk menjaga kemenangan. Iya. Tapi kadang-kadang kita lagi kerja, wah ini ntar dulu ini apa? Iya. Ada duit nih. Nah, Kalau sholat iya hilang yang beli gitu kan. kemudian mata juga ada di nur. Ya, di situ kan lihat, wah itu bagus juga tuh. Di sana ada Alphard nih. Saya harus cari uang gimana itu di sana bisa. Betul. Oh, ya. Berarti ada nafsu nih. Ya. Dan
akal tidak bekerja nih, Ya. ya kan? Dan kemudian mulut, lesan-lesan kita nih kadang-kadang hanya saat Ramadan aja. Begitu dikatain, ntar dulu habis maghrib. Tungguin ya. Tunggu habis maghrib. Nah, bagaimana ini untuk menjaga nafsu ini supaya tidak maksiat terhadap semuanya ini. Iya. Itu Masya Allah luar biasa ya Pak Bambang. Jadi agar Islam ini jadi lihat ke kamera Pak Bambang tuh, biar dilihat sama cucu. Ya gimana Pak? Jadi Islam, iman dan ihsan ini terpenuhi semuanya. Ya Allah. Jadi semua ibadah-ibadah kita itu secara bisa sempurna, maksimal betul. ya. Memang itu aja pertanyaan saya. Iya, pertanyaan kalau orang sudah pengalaman begini. Ya Allah, Pak Bambang tinggal menghitung hari ya Pak Bambang ya, insya Allah. Loh ketawa, padahal yang ketawa kadang-kadang duluan. Terima kasih Pak Bambang. Ya Allah ini Masya Allah ya. Gimana nih kita itu kan ada jasad, ada akal, ada ruh. Tapi kadang-kadang ya kita dengar sesuatu tidak segera. Ada azan gak bersegera. Apalagi kalau di depannya ada apa? Ada yang udah dari jam 7 buka toko, nggak ada orang beli. Begitu jam 11.30 rame datang. 5 menit berikutnya dan duhur. Langsung mikir tuh kan. Apa yang mikir? Akal apa otak? Wah sayang nih. Nah gitu ya. Iya bisa akal, bisa otak. Tapi saya teringat dengan kisah. Mau dengar kisahnya Pak Bambang? Siap. Ya insya Allah minggu depan. Karena kisahnya panjang. Jadi malaikat Jibril ketika pertama kali diciptakan, ini dalam hadis Sahih Muslim ya. Ketika pertama kali diciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala panggil. Lihat surga. Malaikat Jibril disuruh lihat surga. Padahal ini baru pertama permulaan penciptaan. Begitu dilihat motor datang, wah dengan senyuman merekah ditanya, "Bagaimana pendapatmu itu dengan surga?" Jibril mengatakan, "Ya Allah, aku tidak lihat tempat yang jauh, tempat yang indah seperti ini dan aku yakin semua hambamu pasti akan berusaha untuk bisa mendapatkannya. Saking indahnya tempat ini." Tapi habis itu murung Jibril ketika ditanya, kenapa murung? Tapi masalahnya sorga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu manusia. Oke kalau begitu sekarang kamu ke neraka. Berangkat ke neraka. Bu, kelihatan? Berangkat ke neraka, begitu dilakukan, mukanya murung. Kenapa? Tidak ada tempat paling buruk ya Allah seperti neraka yang pernah kau ciptakan. Buruk sekali. Makin murung lagi, bukan tambah murung, makin murung lagi. Lalu ditanya kenapa? Makin murung. Sebab aku lihat neraka ini dilingkari dengan sesuatu yang membuat nafsu ini senang. Syahwat. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Namanya surga dilingkari dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu sehingga kadang-kadang kan begitu. Orang kalau sholat Jumat itu, sholat Jumat khotib naik mimbar jam 12.00 biasanya masjid penuh jam berapa? 12.10. Tapi kalau ada sepak bola tanding jam 18.00 stadion penuh jam berapa? Tuh. Ya, bukan berarti sepak bola tidak baik ya, bukan. Maksudnya untuk perbandingan aja. Padahal ini kan masuknya harus dengan effort, berat, beli karcis. Sholat Jumat ada yang pakai beli karcis? Nggak ada. Orang nggak pakai beli karcis aja. Susah kumpulnya. Kadang-kadang di belakang. Begitu Pak Bambang ya. Karena harus ada ibu-ibu juga disuruh adil sama Mas Sofi. Betul sekali Ustaz Darwin. Mohon maaf Pak Bambang, terima kasih banyak. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Soalnya ibu-ibu dari tadi udah celingak-celingok nih Ustaz Darwin. Ya Allah mudah-mudahan. Allah, Pak Bambang sudah haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan haji mabrur. Sa'yan masyhur. Amin, amin, amin. Bu, nggak ada yang mau tanya kan? Oh ada ya, siapa? Mana yang mau tanya? Oh ya silakan. Kalau istrinya Pak Bambang mana? Oh iya. Kok mirip? Jodoh ya berarti ya. Silakan dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Nuni. Jamaah, Ibu siapa? Ibu Nuni. Ibu Nuni ya. Jamaah Majelis Taklim Az-Zikra. Iya. Saya langsung bertanya saja Ustadz. Ya. Saat ini kita kan sering mendengar ya istilah berpikir di luar nalar. Berpikir di luar nalar. Atau bertingkah laku di luar nalar. Iya. Tadi dari Ustadz kan juga ada
sampaikan akal dan nafsu mencerminkan tingkah laku. Nah, kita yang kita yang melihat orang berpikir di luar nalar, berperilaku di luar nalar. Nah, bagaimana sikap kita sebaiknya agar kita tidak menjudge orang itu negatif. Padahal kadang-kadang berpikir di luar nalar sekarang itu terrealisasi 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Benar juga pikiran mereka gitu. Nah, itu gimana? Kita beresponnya supaya positif gitu. Itu aja. Emang ibu yang suruh tanya? Kan saya yang suruh tanya, ibu tanya malah. Ya kan Mas Sofian, ini yang tanya saya apa ibunya? Oh tadi Ibunya silahkan. Oh ya, tadi silahkan ya, katanya. Tadi saya masanya SK-nya disuruh tanya. Ya berarti kalau ada yang tanya berarti saya disuruh apa? Disuruh jawab. Ya udah gak apa-apa dah. Bu Nuni, gimana kita caranya mempertahankan pikiran kita kalau ada sesuatu yang mungkin menurut otak kita itu gak masuk? Gampangnya begitu kan? Contoh misalkan. Ada orang melakukan sesuatu, kita langsung otak ini berpikir. Karena memang begitu, manusia ini makhluk sosial. Nggak bisa dia cuek dengan apa yang ada di sekitarnya. Ada orang lewat, nggak negor aja, itu otaknya udah muter. Apalagi yang lewat nggak negor itu baru bangun rumah 2 tingkat. Kan? Anaknya baru jadi pejabat. Ya betul. Mikir nggak? Pikir. Pikirannya apa Bu Nuni? Pikirnya responnya sombong, negatif. Padahal itu bisikan siapa? Syaitan. Tapi berarti kita temannya? Itulah masalahnya. Itu masalahnya ya. Jadi kita kadang-kadang melihat sesuatu itu selalu saja otak pasti akan berpikir, mustahil nggak berpikir. Ngelihat ada tetangga kita udah punya istri, tiba-tiba makannya selalu di warteg terus. Pikirannya? Nah, itulah. Kayaknya kencang banget ini belakang. Pengalaman. Ya. Gitu. Ada nggak istrinya di sini? Ada nggak itu? Perlu kita lihat. Iya. Aduh salah ngomong katanya gitu. Kenceng banget lagi. Udah ketahuan salah ngomong. Ya ini pertanyaan bagus banget dari Bu Nuni. Karena begitu kadang-kadang kita itu rusaknya itu karena itu. Sebenarnya semuanya bisa baik. Tapi karena kita itu ngikut yang diajak menjadi partner untuk diskusi itu syaiton. Jadi kita mikirnya begitu. Ya. Ada orang yang Masya Allah ibu-ibu pengajian terus. Pagi ikut pengajian, siang ikut pengajian, malam ikut pengajian. Pikiran kita? Alim. Hah? Alim. Itu bagus. Maksud saya itu yang diambil. Karena kadang-kadang kan belum tentu alim. Ada kalanya memang dia lagi berantem sama suami. Iya nggak betah di rumah kan ya. Pagi pengajian, siang pengajian, sore Tapi kita ngelihatnya apa? Alim. Itu maksud saya yang dipakai gitu. Yang dipakai begitu. Cari celah. Gimana caranya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu dengan pikiran positif. Nabi SAW pernah keluar rumah. Begitu keluar rumah ada sahabat. Rasul, saudara kita fulan, jangan. Saudara kita, jangan. Saya nggak mau dengar yang buruk dari saudara-saudara saya. Udah biarin aja. Biar saya nanti yang akan melihat bagaimana. Maka Nabi paling nggak seneng tuh. Nah kita mah enggak kadang-kadang. Ya. Rencana dari rumah mau beli tempe, tapi akhirnya apa? Tempe nggak kebeli, tapi apa? Semua informasi satu RT tahu. Begitu pulang ke rumah, lah tempe lupa. Nah ini kan masalah. Ya kan? Itu, kenapa? Karena kadang-kadang kita pikiran, pokoknya ngelihat apa-apa, ngelihat positifnya dulu. Oh mungkin dia begini, bukan sombong dia mah bukan sombong. Mungkin capek lagi mikir, ya Allah nih tingkat 3 bayar pakai apa, udah ngebon ke toko bangunan. Kan begitu, harusnya mah kita, ya Allah kita doain, mudah-mudahan dia cepat jadi rumahnya. Coba bayangin lagi begitu sibuknya dia sampai nggak ngelihat saya. Pasti berat beban hidupnya, ya Allah mudahkan. Ah begitu, begitu. Ini mah enggak, dasar orang sombong. Ada orang lewat di sebelah, emang kenapa Bu? Itu lihat tuh, sombong. Udah tuh. Repot akhirnya. Maka hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Jadi kalau tadi Bu Nuni pertanyaan begitu, lihatlah selalu dengan kacamata positif. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Masya Allah, Ustaz Arifin Nugroho yang telah memberikan interaksi langsung dengan para jamaah. Nah, di segmen berikut kami persilahkan nanti Ustadz Zaki Mubarok yang berinteraksi langsung dengan para jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.